Ketegangan antara Serbia dan Kosovo kembali berkobar. Alasannya karena wilayah. Kosovo sudah memperoleh kemerdekaannya dari Serbia sejak tahun 2008. Tapi Serbia tidak mau mengakui kemerdekaan Kosovo dan percaya kalau negara tersebut harus tetap menjadi bagian dari wilayah Serbia. Menurut data Global Firepower tahun 2023, Serbia ada di urutan 58 negara dengan militer terkuat. Serbia juga adalah sekutu tradisional Rusia. Lalu bagaimana dengan kekuatan militer Kosovo yang baru berdaulat sebagai satu negara? Pembentukan militer di Kosovo terkait dengan konflik wilayah yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Kosovo yang mayoritas etnis Albania berniat memisahkan diri dari Yugoslavia. Masalahnya, etnis Serbia menganggap Kosovo sebagai pusat agama dan kenegaraan karena sejumlah biara Kristen Ortodoks Serbia dari abad pertengahan berada di Kosovo. Di sisi lain, mayoritas etnis Albania di Kosovo, di mana kebanyakan dari mereka beragama Islam, menganggap Kosovo sebagai negara mereka, lalu kemudian menuduh Serbia telah menduduki wilayah dan menekan mereka selama beberapa dekade. Pemberontakan etnis Albania lalu pecah di tahun 1998. Respon pemerintah Serbia yang brutal terhadap aksi pemberontakan tersebut memicu NATO untuk melakukan intervensi pada 1999 dan memaksa Serbia untuk menarik pasukannya dan menyerahkan kendali kepada pasukan penjaga perdamaian internasional dengan keamanan yang disediakan oleh pasukan Kosovo atau KFOR yang dipimpin oleh NATO. Kosovo lalu secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan di tahun 2008. Deklarasi ini diakui oleh lebih dari 100 negara, termasuk Inggris, Jerman, Prancis, dan Turki. Untuk memperkuat klaim wilayahnya, pada tahun 2008 di bawah kepemimpinan NATO, pasukan Kosovo dan Korps Perlindungan Kosovo melakukan persiapan pembentukan pasukan keamanan. Dari sini, pasukan keamanan Kosovo KSF lalu didirikan di tanggal 1 Januari tahun 2009. Dan sekarang, pasukan ini sedang dalam proses transformasi menjadi angkatan bersenjata Kosovo yang dimulai sejak tahun 2018. Nah, targetnya, proses tersebut selesai di tahun 2028. Pasukan keamanan Kosovo sukses berdiri dengan panglima tertingginya adalah Presiden Kosovo. Tapi di masa damai, kekuasaan presiden sebagai panglima dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Nah, yang penting untuk kita bahas adalah bagaimana proses transformasi pasukan keamanan Kosovo. Pada intinya, sebelum menjadi pasukan keamanan Kosovo, militer Kosovo disebut dengan Tentara Pembebasan Kosovo. Barulah setelah pasukan Kosovo, KFOR yang dipimpin oleh NATO masuk pada tahun 1999, Tentara Pembebasan Kosovo pun dibubarkan. Dari tahun 1999 sampai tahun 2009, Korps Perlindungan Kosovo jadi organisasi yang menjaga keamanan sampai pasukan keamanan diresmikan. Bertransformasinya pasukan keamanan Kosovo menjadi Angkatan Bersenjata Kosovo, KAV, dimulai setelah Perdana Menteri Hashim Thaçi memutuskan membentuk Kementerian Pertahanan. Dan dalam prosesnya, peran NATO dalam pembentukan KSF ada dua. Membantu pembentukan termasuk mendirikan, merekrut, dan melatih. Lalu yang kedua, mengawasi dan mengendalikan KSF. Jadi secara langsung, NATO adalah organisasi yang berperan dalam pembentukan KSF. Angkatan Bersenjata Kosovo lalu disesuaikan berdasarkan standar negara-negara NATO dengan tujuan Kosovo bisa bergabung aliansi di masa depan. Hanya saja, pembentukan Angkatan Bersenjata Kosovo harus menjalani proses yang panjang karena perlu dukungan dan partisipasi dari seluruh komunitas etnis di Kosovo. Berdasarkan persetujuan dari Majelis Kosovo, perubahan pasukan keamanan Kosovo menjadi Angkatan Bersenjata Kosovo, rentan waktunya itu 10 tahun. Dalam prosesnya, pihak berwenang Serbia menentang pembentukan KAV dengan alasan satu-satunya formasi militer yang sah di Kosovo adalah KFOR
yang dibentuk NATO bersama dengan 999 personil militer Serbia. Tapi di sisi lain, Amerika Serikat dan NATO mendukung langkah Majelis Kosovo dengan alasan Kosovo adalah negara yang berdaulat, sehingga sangat diperbolehkan memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya. Amerika Serikat juga menegaskan akan terus mendukung pengembangan KAF dan berharap kerjasama antara KAF dan NATO akan terus berlanjut. Berdasarkan persetujuan Majelis Kosovo, tentara yang baru dibentuk mendapat anggaran tahunan sebesar 1,6 triliun rupiah. Kekuatannya terdiri dari 5.000 personil dengan 3.000 personil cadangan yang tergabung dalam Angkatan Darat, Garda Nasional, Komando Logistik, dan Pelatihan. Karena merupakan angkatan bersenjata yang baru dibentuk, wajar kalau Angkatan Bersenjata Kosovo ada di peringkat 134 dari 145 negara, menurut data Global Firepower tahun 2023. Seperti yang sudah dijelaskan, agar bisa bergabung dengan NATO, tahun 2018, Majelis Kosovo mengesahkan undang-undang untuk menjadikan Kosovo sebagai kekuatan militer profesional. Personil KSF lalu berlatih di Akademi Militer NATO di Turki, Amerika Serikat, dan Inggris, termasuk Sekolah Penerbangan Angkatan Darat Isparta, West Point, dan Sandhurst. Proses transformasinya ini didukung secara aktif oleh anggota NATO dengan kerjasama terdekatnya dengan Garda Nasional Iowa. Tapi setelah invasi Rusia ke Ukraina, Majelis Kosovo mengeluarkan resolusi untuk mendesak pemerintah dalam upaya keanggotaan Kosovo di NATO. Oke, ini penting untuk kita tahu. Karena baru bertransformasi menjadi angkatan bersenjata Kosovo, praktis Kosovo belum punya personil angkatan udara serta angkatan laut, apalagi pasukan elit. Untuk sementara, Kosovo hanya diperbolehkan memiliki komando angkatan darat yang terdiri dari brigade reaksi cepat. Kemudian, brigade pendukung operasi termasuk unit insinyur dan resimen perlindungan sipil. Ditambah, komando logistik dan komando Garda Nasional. Dan berdasarkan undang-undang tentang pasukan keamanan Kosovo, jumlahnya itu hanya boleh 5.000 personil aktif dan 3.000 personil cadangan. Tapi, tetap mungkin untuk merekrut di atas jumlah tersebut berdasarkan tinjauan pertahanan strategis. Makanya, pada tahun 2023, KSF sudah melampaui ambang batas 5.000 anggota aktif dan terus merekrut lebih dari 1.000 pasukan setiap tahunnya. Etnis minoritas Kosovo bahkan juga didorong untuk menjadi bagian pasukan keamanan Kosovo berdasarkan Konstitusi Kosovo. Jadi, pasukan militer keamanan Kosovo juga berasal dari latar belakang minoritas, seperti orang Serbia, dan sisanya adalah etnis Albania. Hal tersebut karena pasukan keamanan menganut prinsip non-diskriminasi, menjamin perlindungan yang sama bagi personilnya tanpa memandang jenis kelamin atau etnis. Hanya saja, di tahun 2018, 40 dari 137 orang Serbia mengundurkan diri dari KSF. Belakangan diketahui kalau para personil tersebut mendapat tekanan dari pemerintah Serbia dalam bentuk pemerasan dan ancaman. Sekarang kita coba intip alutsista yang Kosovo miliki di gudang senjatanya. Sebagai negara yang punya niat menjadi bagian dari NATO, transformasi memerlukan penyelarasan angkatan bersenjata dengan standar tinggi sesuai kualifikasi NATO yang mencerminkan aspirasi Kosovo untuk bergabung dalam aliansi tersebut di masa depan. Secara otomatis, Kosovo cenderung menggunakan kendaraan dan senjata yang diperoleh dari sejumlah negara NATO. Tapi tidak ada tank, hanya ada kendaraan lapis baja ringan MRAP. Untuk kendaraan lapis baja, Kosovo punya otokar Cobra buatan Turki yang tahan terhadap tembakan senjata ringan, pecahan peluru artileri, atau ranjau anti-tank. Selain otokar Cobra, Kosovo juga punya BMC Kirpi dan BMC Furan yang memberikan perlindungan terhadap ancaman ranjau serta balistik. Kemudian ada Humvee buatan Amerika Serikat yang jumlahnya 200 lebih milik Kosovo. Sebanyak 50 kendaraan keamanan lapis baja buatan Amerika, M117 atau ESV yang punya peluncur granat Mk19, senapan mesin M2, dan senapan mesin M240.
Kendaraan ini mulai masuk layanan pada tahun 2021. Untuk kendaraan udara tempur tak berawak ada Bayraktar TB2, drone canggih dan hemat biaya yang masuk dalam gudang senjata pasukan keamanan Kosovo sejak Mei 2023. Pembelian drone tempur ini justru membuat Serbia marah, karena awalnya Serbia juga tertarik membelinya. Tapi karena Kosovo lebih dulu menandatangani kontrak, Serbia enggan membelinya. Nah sekarang yang mesti Kosovo hadapi dalam hal keamanan adalah uang, konflik etnis, dan dukungan internasional. NATO adalah satu-satunya kekuatan militer yang hadir di Kosovo saat ini. Itu pun awalnya NATO mempertimbangkan cara untuk terlibat, bahkan sempat menolak untuk terlibat. Alasannya, karena dana yang jumlahnya tidak banyak, sementara harus menghadapi perlawanan dari Serbia. Tantangan utama Kosovo terlihat dari konflik yang berkepanjangan, serta keselamatan dan keamanan masyarakat, yang keduanya terkait dengan hubungan diplomatik negara tersebut dan negara tetangga, serta stabilitas sosial dan politik dalam negeri. Keamanan nasional adalah tanggung jawab utama setiap negara demokratis seperti Kosovo. Keamanan nasional yang dimaksud tidak hanya mencakup penyediaan keamanan bagi warga negaranya saja, tapi juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut. Penegakan hukum, perlindungan kebebasan individu, dan hak asasi manusia juga merupakan elemen kunci untuk menciptakan keamanan nasional.